Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pembelajaran interaktif bangun ruang sisi datar kubus. Oke, pada materinya kubus, standar kompetensinya adalah memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas. Dua, membaca jaring kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ketiga, menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Tujuan, menyebutkan unsur-unsur kubus. Yang kedua, dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. Yang ketiga, dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. Yang keempat, dapat menemukan rumus dan menghitung volume kubus. Oke, langsung kita mulai. Pengertian dan unsur-unsur kubus. Definisi kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Bangun-bangun berbentuk kubus dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar tampak 1. Dadu yang berbentuk kubus. 2. Gambar kubus yang terdiri dari 6 bidang yang berbentuk persegi yang kongruen. 3. Kerangka kubus yang terbuat dari logam yang disebut rusuk yang terdiri dari 12 rusuk kubus yang sama panjang. Terdapat 6 buah sisi kongruen. Kongruen itu apa? Artinya sisi yang sama persis, yang berbentuk persegi, yang akan membatasi kubus. Posisinya adalah sisi alas. Sisi alas itu yang bawah. Yang ini bawah. ABCD. Yang kedua sisi depan. Sisi depan ini yang ini. ABFE. Sisi atas yang ini. EFGH. Sisi belakang itu yang ini. CDHG. Sisi kiri itu ADHE. Sisi kanan itu BCGF. Penahan kubus disesuaikan dengan sisi alas dan sisi atas. Jika sisi alas kubus ABCD, jika sisi alas kubus urutannya dari sini ABCD, maka sisi atas harus urut abjadnya yaitu EFGH. Jadi tidak boleh di sini ABCD urutannya tapi EFG-nya dari sini EFGH, itu tidak boleh. Tetap harus urut mengikuti sisi alas. Maka kubus disebut dinamakan kubus ABCDEFGH. Rusuk kubus. Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Penulisan atau penamaan rusuk kubus menggunakan notasi 2 huruf kapital. Pada kubus ABCD terdapat 12 rusuk kubus yang sama panjang, yaitu rusuk alas. Nah, yang berwarna merah ini rusuk alas, rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD. Rusuk tegak itu adalah rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Jadi seperti itu. Rusuk atas itu yang atas ini. EF, FG, GH, dan HE. Jadi ada 12 rusuk kubus. Bidang sisi kubus. Bidang sisi kubus adalah sisi kubus ada 6 bidang. Yaitu sisi bawah, sisi depan, sisi atas, sisi belakang CDGH, sisi kiri ADHE, dan sisi kanan BCGF. Sedangkan 4 diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang adalah uras garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan pada sebuah sisi kubus. Jadi dalam satu sisi yang berbentuk persegi itu ada dua buah diagonal sisi. Dua buah diagonal sisi adalah garis menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan. Jadi kalau saya ambil misalkan sisi ABFE, maka diagonal sisinya adalah dari E ke B dan dari A ke F. Jadi dalam satu sisi depan ini ada 2 buah diagonal sisi. Jadi seperti itu. Karena kubus itu memiliki 6 buah sisi, sedangkan satu sisinya itu ada 2, maka total diagonal sisi pada kubus ada sebanyak 12, yaitu AC, BD, EG, HF, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. 5. Diagram ruang kubus. Diagram ruang kubus
adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam kubus. Diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Seperti ini. Inilah diagonal ruang kubus. Jadi ada garis yang memotong dari titik yang berhadapan tapi di dalam kubus, bukan dalam sisi. Kalau dari sisi namanya diagonal sisi. Tapi kalau diagonal ruang itu berada di dalam ruang kubus. Jadi contoh, sisi A berhadapan dengan sisi G. Kalau kita tarik garis, ini disebut diagonal ruang. Jadi melewati dalamnya kubus. Sisi H dengan B berarti B. Sisi E dengan C dan sisi D dengan F. Sehingga panjang diagonal ruang ada berapa? Ada 4, yaitu AG, HB, CE, dan DF. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dengan panjang yang sama. Bidang diagonal kubus. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam satu kubus. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ada garis diagonal sisi yaitu AE, AC, dan diagonal sisi EG. Terus kita hubungkan sehingga membentuk satu berbentuk yang persegi panjang. Yang saya arsir ini. Ini disebut dengan bidang diagonal. Jadi ada berapa? Ada 6, yaitu ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE. Jadi ada 6. Next, selanjutnya jaring-jaring kubus. Apa sih yang dimaksud jaring-jaring kubus? Suatu kubus apabila dipotong menurut rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi yang kongruen yang saling berhubungan. Nah ini jaring-jaring kubus. Kalau kita potong, nah, maka akan jadi seperti itu. Ada 6. Nah next. Membuat jaring-jaring kubus. Apabila pada bagian tadi kita membuat jaring-jaring kubus dengan cara memotong kubus yang sudah jadi, seterusnya. Sekarang kita akan membuat jaring-jaring kubus. Ada 6 buah persegi yang kongruen kalau disusun belum tentu membuat jaring-jaring kubus. Susunan persegi tersebut merupakan jaring-jaring kubus apabila dilipat kembali ke 6 sisi kubus tepat tertutup oleh 6 buah persegi yang kongruen. Contoh dari A, B, C, D. Pilihlah jaring-jaring berikut mana yang merupakan jaring-jaring kubus. A, B, C, atau D. Oke, kalau sudah tahu jawabannya, kita coba cek. Apakah yang A, jaring-jaring kubus kira-kira? Atau B? Atau C? Atau D? Kita lihat mana yang merupakan jaring-jaring kubus. Ternyata A tidak menutup dengan sempurna. B menutup dengan sempurna. C tidak menutup. Dan D menutup dengan sempurna. Sehingga jaring-jaring kubus adalah B dan D dari gambar tersebut. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ABCD, EFG dengan panjang rusuk S1-an. Karena kubus ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, sedangkan persegi sendiri memiliki luas sisinya adalah sisi kali sisi atau S kuadrat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa luas permukaan kubus adalah 6, karena ada 6 sisi, kalikan luas sisinya yaitu S kuadrat. Sehingga luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Jadi 6 kali sisi kuadrat. Volume kubus. Kubus ABCD dengan panjang rusuk S1-an. Luas alas pada dasarnya volume kubus itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alas kubus ini berbentuk persegi, maka rumusnya adalah luas alasnya adalah sisi kali sisi, sehingga disebut S kuadrat. Sedangkan volume kubus adalah luas alas kali tinggi. Karena tingginya tadi ini persegi memiliki ukuran yang sama, berarti tingginya adalah S. Sehingga volume kubus adalah luas alas S kuadrat dikalikan tinggi adalah S, maka volume kubus adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Contoh soal. Hitung luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali sisinya adalah 7 kuadrat. Berarti 6 kali 7 kuadrat. 6 kali 49 sama dengan 294 cm persegi. Harus persegi kalau luas.
Soal yang kedua, hitunglah luas permukaan kubus jika luas salah satu sisinya adalah 10. Luas salah satu sisi adalah 10. Maka berarti kalau luas salah satu sisi kan berarti sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan 10, berarti luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat. Berarti 6 kali 10 sama dengan 60 ini, bukan 600. 60 cm persegi. Soal yang ketiga, diketahui luas permukaan kubus adalah 600 cm. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Berarti luas permukaan kubus 600, taruh di bawahnya luas permukaan kubus 600 sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Berarti sisi kuadrat sama dengan 600 dibagi 6. Sisi kuadrat sama dengan 100, maka S sama dengan 10. Kok bisa 10? Karena kalau menghilangkan kuadrat ini, maka 100 ini harus diakar. Sehingga sama dengan 10. Akar dari 100, 10. Soal keempat, hitunglah volume kubus yang mempunyai rusuk 9 cm. Volumenya sama dengan S pangkat 3. Berarti volume sama dengan 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729 cm pangkat 3. Kalau volume harus pangkat 3. Kalau luas pangkat 2. Soal yang kelima, hitung volume kubus jika luas salah satu sisinya adalah 9 cm. Luas salah satu sisi 9 cm. Luas salah satu sisi kan S kuadrat. Berarti kalau gitu S-nya berapa? Ini dengan cara diakar. 3 berarti. Akar dari 9 adalah 3. Sehingga volumenya adalah S pangkat 3. 3 pangkat 3 ketemu 27 cm pangkat 3. Soal yang keenam, volume sebuah kubus adalah 125 cm pangkat 3. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut. Volume kubus adalah S pangkat 3. Kalau diketahui volumenya 125 sama dengan S pangkat 3. Maka untuk mencari S-nya ini sama dengan diakar pangkat 3 dari 125. Atau berapa kali berapa kali berapa, angkanya harus sama, tapi kalau dikalikan 125. Maka ketemu jawabannya S-nya adalah 5 cm. Jadi seperti itu. Ini contoh interaktifnya. Hitunglah luas permukaan kubus jika diketahui sisinya. Misalkan diketahui sisinya 7. Berapa luas permukaannya? Tinggal klik. Nah, munculnya seperti itu. Saya coba lagi. Berapa luas permukaannya? Nah, muncul 294. Jadi seperti itu soal interaktifnya. Tugas kalian, anak-anak, adalah mengerjakan soal ini. Soalnya cuma 5. Silakan dikerjakan. Nomor 1, gampang ya. Sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm, tentukan luas permukaan dan volumenya. Yang kedua, luas permukaan sebuah kubus adalah 294. Tentukan panjang rusuk kubus. Berarti dengan cara seperti tadi, dengan cara diakar 2. 3. Selisih panjang rusuk 2 kubus adalah 3. Jika selisih luas sisi kubus, tentukan selisih volumenya. Yang keempat, sebuah rusuk kubus memiliki rusuk sepanjang. Rusuk diperpanjang sebesar. Untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini akan saya ganti nanti. Yang penting penjelasannya ada dulu. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 meter. Kubus tersebut disusun. Untuk soalnya gini aja anak. Untuk soalnya silakan kalian buat contoh soal seperti ini. Nah, mulai dari contoh 1, 2, bebas angkanya seperti kemarin. Sama modelnya. Nomor 1 seperti ini ya. Bebas angkanya, cuma angkanya dirubah soalnya boleh sama. Soal nomor 3 dan 4 angkanya beda, soal boleh sama. Dan soal 5 dan 6, nah ini angkanya soal boleh sama tapi angka berbeda. Jadi seperti itu. Jadi soalnya ada 6, silakan kalian buat soal boleh sama tapi angka berbeda. Itu saja anak-anak tutorial yang saya buat. Semoga tugas ini bisa dikerjakan tepat dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.